Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, yuk kita saksikan beberapa video netizen yang membela pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Kita langsung saksikan videonya, yuk. Aku nggak habis pikir banget ada orang yang seuzon itu sama pengungsi dari Rohingya dan takut mereka itu bakal seperti Zionis Israel. Kalian tahu nggak sejarahnya Rohingya itu? Mereka juga di genosida, di bumi hanguskan, di etnik cleansing atau apalah itu di tanah mereka. Rumahnya dibakar, mereka diusir sampai mereka bingung harus lari kemana. Problemnya ini adalah ketika kita pro Palestina cuman karena alasan kemanusiaan lah, atau cuman karena alasan nasionalisme lah, akhirnya memandang segala sesuatu ya dari sudut pandang nasionalisme, kemanusiaan aja, nggak pakai kacamata akidah. Yang jelas kan seorang muslim harus merasa saudaranya seiman itu ya sama seperti dirinya, satu tubuh gitu, dan saling memberi pertolongan. Mungkin juga ada alasan-alasan pribadi kayak mereka akhlaknya begini, mereka adabnya begitu. Sama orang Indo juga, emang kita adabnya udah paling baik. Masa lihat orang lemes dari tengah laut terdampar memang bikin cari pertolongan, udah dicurigain bakalan kayak rakyat. Nah, ini video berikutnya. Kita lihat ya. Nanya, kenapa orang Rohingya malah nggak beradab pas udah diterima sebagai pengungsi? Adab. Emang kapan mereka bisa sekolah dengan baik? Orang mereka nggak punya kewarganegaraan. Gimana mau punya pendidikan yang layak, bisa menikmati dunia ini? Kalau mereka itu nggak punya kewarganegaraan mereka dicabut sama pemerintah Myanmar dari tahun 1982. Dari 135 etnik yang boleh hidup di sana, yang jadi warga negara sana, Rohingya dikeluarin. Yang awalnya mereka ada di dalam, terus dikeluarin. Nah, mereka itu udah diisolasi udah lama banget. Akses ditutup, internet, hidup di pengungsian, di genosida, dicabut kewarganegaraannya. Kalau udah kayak gitu, kapan mereka bisa punya hidup normal kalau nggak punya kewarganegaraan? Bangladesh nggak mau nerima, sana sini nggak mau nerima. Tempat mereka jadi pengungsi, negara-negara yang mereka itu mengungsi itu nggak ada yang mau nerima mereka sebagai warga negara di situ. Daerah mereka yang di Myanmar, rumah-rumah mereka dijadiin proyek strategis pembangunan jalur infrastruktur minyak dan gas. Dari sana mereka diusir dari tanah mereka, dari tanah leluhur mereka. Kewarganegaraan mereka dicabut dari tahun 1982. Mereka dibodohkan, dimiskinkan, dihancurkan dengan sengaja. Lalu pada bilang wajar digituin. Padahal selama ini mereka nggak dapat pendidikan yang proper, hidup terisolasi dan terasingkan. Astagfirullahaladzim. Perbuatan pelecehan memang salah, tapi hanya menjadikan satu kasus sebagai kewajaran untuk genosida, ini benar-benar pikiran yang picik banget. Kenapa nggak bisa fokus ke soalan gagalnya pemerintah Myanmar menyejahterakan rakyatnya, rakusnya junta militer dalam melakukan proyek minyak dan gas bersama negeri-negeri tetangganya sampai harus mengusir orang-orang Rohingya dari rumah-rumah mereka. Militer dijadikan sebagai kekuasaan untuk mengusir orang-orang yang mengancam proyek migas di Myanmar, termasuk orang Rohingya diusir juga. Propaganda rasisme dan Islamofobia yang dipakai pemerintah Myanmar untuk menutupi kegagalan mereka dalam menyejahterakan rakyatnya. Jangan jadi kayak orang Zionis deh, yang selalu merasa wajar dalam memerangi rakyat Palestina. Nah, ini ada video tentang warga Rohingya yang mungkin jumlahnya sudah mencapai 1 jutaan di Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara yang menandatangani perjanjian untuk menerima pengungsi. Nah, kita lihat videonya ya. Yuk kita tonton yang satu ini. Udah parah kali ya. Ini udah betul-betul nggak bisa dibiarkan lagi nih. Kalau lama-lama kita biarkan, HP awak tanya betul. Karena mereka tuh udah keterlaluan.
seperti yang saya bilang, saya sangat tahu watak mereka, dan saya yakin orang-orang yang bekerja di relawan itu pun semua ngerti watak mereka tuh. Mereka tuh sangat keras, tuh kok batak dan kerit tak kuat orang tuh. Jangan sampai nanti kita perang melawan mereka. Kita nggak mau ada perang-perangan, makanya cepat dicegah dari sekarang. Tapi saya yakin kalau aparat tidak turun tangan, nggak selesai masalah ini. Sebab apa? Sebab orang tuh nggak takut dengan orang lokal. Kok batak dia nggak disuruh pindah aja nggak mau dia. Apalagi yang suruh pindah cuma tingkat mamak-mamak kita di Hanaya, dia pun kuat juga. Nah ini percaya saya bilang ya, dengan percaya omongan saya ini bukan berarti rukun iman bertambah 7, tenang aja. Dengan percaya ini adalah seperti upaya pencegahan kita untuk terjadi apa nanti di masa depan. Udah kalian lihat kayak mana orang Rohingya di Malaysia itu demo pergi minta hak mereka. Mereka berteriak apa? Give our rights, berikan hak kami puha Hidrono Mandahan KDP. Jadi jangan macam-macam. Ini betul kalau aparat nggak turun tangan, Bapak TNI, Bapak Polri nggak turun tangan, lihatlah nanti. Kok capek orang kita pergi usir dia, nggak mau dia. Apalagi sisi sekarang yang terjadi ini, dua kubu dia di pengungsian nih, mengatasi orang Rohingya ya. Satu kubu merangkul mereka, bawa ke pengungsian, dikasih makan, dikasih hidup, yang macam kita tengok di video lah. Satu sisi lagi orang Aceh yang bersikeras pergi tolak mereka pulang. Kan nggak kompak tuh namanya. Itu sangat nggak kompak, makanya orang tuh nggak takut karena mereka tahu akan ada pihak nanti yang pergi tolong orang tuh, pergi bawa ke tempat yang aman. Jadi ini kalau nggak mau cegar sekarang, jangan menyesal nanti. Nah, ini ada bule dari negara maju yang mengomentari juga pendapat-pendapat yang pro kepada Rohingya. Kita dengarkan ya. Rakyat kita sendiri belum menikmati hak asasi mereka. Masalah Rohingya minggatos. Ini adalah seruan warga Aceh. Mereka meminta pengungsi Rohingya minggat dari tanah mereka karena mereka itu bikin ulah, tidak tahu terima kasih, dikasih makan nasi bungkus bilangnya kurang, nggak enak, dan mereka lempar sembako dan bikin aksi-aksi meresahkan warga Aceh. Saya sebagai WNI sangat setuju sama Bapak ini. Sebenarnya kami ini belum siap untuk menampung pengungsi dari negara manapun. Tidak lucu kalau kerajaan, pemerintah yang memberikan nasi bungkus sembako kepada rakyatnya dan kita bisa antri kesurupan, dan penduduk sama pengungsi sama-sama rebutan gitu. Mana duluan, penduduk atau pengungsi? Dan menurut saya UNHCR ini harusnya kirimlah pengungsi ini ke negara-negara maju seperti Singapura ya, bisa kirim ke Taiwan, ke Jepang, Korea, New Zealand. Jangan kirim mereka ini ke negara-negara yang kita juga susah gitu, yang kami aja untuk makan susah, cari kerja aja susah. Nah, namun bagi para haters, dan pasti juga ada yang mendukung Rohingya, ya nggak apa-apa, itu adalah hak kalian. Kalian mungkin bisa tampung mereka di rumah kalian itu. Ya, kalian datang ke sana, jemput, dibawa ke rumah kalian, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, ditampung, ya mungkin dikasih pekerjaan juga, dikasih gaji bulanan, ya supaya adil. Jadi jangan kita ini sebagai orang negara, ya maaf ya, buta menolong, membantu atau menuntut orang buta. Kita sendiri masih lapar gitu. Dan sekarang kita harus menolong orang lain. Kita lapar, menolong orang lapar. Ya nggak bisa. Kasus ini juga terjadi di Italia. Waktu saya tinggal di Italia, kasusnya beda ya. Ini bukan karena masalah agama atau apa, karena mereka itu dari Afrika, korban perang. Mereka itu ke Lampedusa, yang adalah pulau dekat Pulau Malta dan Pulau Sisilia, dan mereka itu kebanyakan orang Afrika. Mereka itu masuk ke Italia, dan sampai sekarang ini menjadi masalah bagi Italia secara politik, karena banyak yang terpengungsi ini masuk secara ilegal. Mereka itu maaf ya jadi bandit, kebanyakan pencopet, mereka jual narkoba, mereka gelandangan. Makanya kalau kalian lihat di sana itu di Itali banyak turis kena copet ya dari mereka juga ini. Ya, ini menjadi faktor sosial di Itali dan di Uni Eropa, dan Itali pun sedang menutup pintu untuk para pengungsi ini. Memang dilematis untuk masalah kemanusiaan. Tapi Italia aja negara maju aja menolak yang mampu kasih makan, apalagi kita ini tidak bisa. Orang lapar
tidak akan bisa menolong orang lapar. Siapa duluan? Kita yang modar untuk kasih makan orang lain yang mengungsi ke tempat kita. Jadi tolong ya negara-negara maju ya yang sudah makmur, tampunglah mereka atas nama kemanusiaan. Itu saja. Saya rasa as simple as that, nggak lebih nggak kurang. Kalau mau ditutup kantornya, menurut saya ditutup aja. Karena di sini juga di Bogor, ya maaf sekali, ada banyak orang pengungsi ya dari Afghanistan, dari Syria, dan maaf sekali ya, saya lihat juga mereka itu nggak jelas hidupnya, dan mereka juga ya ada juga dipelihara lah sama tante-tante lah, ada juga open BO lah begitulah, berkeliaran di gym lah di mana, dan itu sudah menjadi rahasia umum di sini ya, apalagi juga di puncak banyak. Jadi dampaknya itu nggak positif gitu. Mereka pun mau cari uang cepat dengan cara melakukan ya bikin bolu kukus lah, open BO lah, atau merayu-merayu tante-tante kesepian. Itu yang saya dengar dari banyak tante-tante di sini. Tapi tante-tante di sini juga girang karena bisa bawa ya ini orang-orang mungkin dari Afghanistan ya, rada gelis ya, rada halus ya, rada-rada ganteng gitu kan. Ya tapi ya begitulah, inilah kenyataan. Jadi banyak friksi-friksi di masyarakat juga. Yang gak usah jauh-jauh, di Jakarta juga ada di Kalibata itu katanya kan banyak sekali aksi-aksi seperti itu. Jadi justru mereka itu bukan pengungsi atau mereka jualan, saya nggak ngerti gitu. Kalau pengungsi ya mengungsi, tapi kalau mau jualan kayaknya gimana gitu ya. Coba dicek deh. Ini kan sudah rahasia umum ya, lagi di Jakarta juga. Ya, atau mungkin hanya mau ingin memperbaiki keturunan kali ya. Ya sudahlah, ya selamatlah tante-tante ya ibu-ibu, kalau memang tujuannya pengungsi ini adalah untuk memperbaiki keturunan. Ini fakta ya, disclaimer ya, ini bukan hoax ya. Jangan kita pura-pura nggak tahu, ini fakta. Bisa tanya kemana-mana. Ya di Sentul juga sini ada banyak tuh yang jalan-jalan di jalanan terus di mall-mall ada. Di Bogor apalagi, sabar-kabar dah. Ya, maaf sekali. Jadi tolong bertindak kerajaan pemerintah agar kasus ini tidak menjadi gaduh dan semakin krisis. Dan kita menantikan. Ya, kali ini Pak Ade akan mencoba menanggapi beberapa pernyataan dari perempuan-perempuan tadi ya, yang membela pengungsi Rohingya. Yang pertama adalah mengenai negara Myanmar. Negara Myanmar memang adalah negara sedang konflik, ya, terutama ada junta militer yang berkuasa saat ini. Namun terlepas dari apa yang dimaksud dengan konflik yang ada, Indonesia tidak bisa berikut campur terhadap urusan dari negara tersebut. Apalagi kita menganut negara adalah negara non-blok. Sama halnya dengan peristiwa yang sekarang sedang terjadi di Arab sana, Indonesia pun tidak turut campur untuk masalah perang yang ada di sana. Nah, Indonesia bisa ikut campur adalah dalam sisi kemanusiaannya, termasuk yang di Myanmar. Sejak tahun konflik terjadi di Myanmar, kurang lebih tahun 2015, Indonesia sudah mengirim tim kemanusiaan ke sana, ke Myanmar dan ke Bangladesh, untuk membantu warga Rohingya. Nah itu. Nah kemudian masalah kemanusiaan untuk di Aceh. Masalah kemanusiaan di Aceh ini pun siapa yang mempertanyakan? Warga Aceh tetap menerima secara sementara perahu-perahu pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh. Tetapi tidak menginginkan mereka menetap di Aceh. Dan kenyataannya sekarang mereka dipindahkan dengan menggunakan bus oleh UNHCR ke Pekanbaru dan ke Jambi. Artinya, mereka ini ya sudah dipindahkan ke lokasi yang lebih dalam lagi ke wilayah Indonesia. Nah, Pak Ade juga nggak tahu nanti apa yang terjadi di tempat wilayah-wilayah yang lebih terdalam ini. Sebenarnya enak kalau mereka masih di wilayah Aceh,
karena dekat dengan laut, tempat mereka bersandar. Nah, sisi kemanusiaannya di mana? Diberikan tempat penginapan, diberikan makan dan minum gratis. Ya. Kemudian mereka juga diberikan kebebasan untuk bergerak. Ini di sisi kemanusiaan. Tapi kalau untuk memberikan tempat mereka untuk berdiam diri atau memberikan pulau, seperti yang diusulkan oleh UNHCR, ini aneh. Dan Pak Des pribadi sebenarnya tidak setuju seperti itu. Kenapa? Mereka akan menganggap pulau itu nantinya adalah sebuah negara mereka sendiri. Kita boleh dong untuk bicara menelaah ke depan, kira-kira apa yang akan terjadi bila sesuatu itu kita prediksi dari sekarang berdasarkan ciri-ciri ataupun berdasarkan tanda-tanda yang ada sekarang. Terlebih lagi ada contoh-contoh dari negara Malaysia. Nah, kemudian masalah akidah. Akidah ini tidak lepas dari syariat, tidak lepas dari akhlak. Tadi mbaknya ada yang menanyakan mengenai akidah umat muslim Indonesia, terutama yang di Aceh. Akidah itu apa sih? Akidah itu adalah bahwa kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Esa, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah. Itu akidah. Nah, saya yakin seluruh umat Islam di Indonesia ini akidahnya sudah benar kalau dia memang muslim. Syariat, udah kewajiban seorang yang mempunyai akidah di dalam agama Islam menjalankan syariat, yaitu perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak. Akhlak adalah kepribadian yang dibentuk karena dia memiliki akidah dan menjalankan syariat. Pertanyaannya adalah, apakah kaum Rohingya itu benar-benar agamanya adalah Islam? Kemudian, apakah syariat di dalam agama Islam dijalankan oleh orang-orang Rohingya? Yang sederhana sekali. Misalkan masalah untuk toleransi misalkan terhadap suku bangsa yang lain. Apalagi misalkan mereka numpang di tempat orang lain atau di negara orang. Nah, kalau mereka ini mengerti tentang agama Islam, sudah pasti sifat mereka tidak akan banyak yang seperti yang terlihat di media-media. Dan itu bukan semacam berita hoak ya. Kenyataannya rakyat Aceh menolak. Itu fakta. Nah, banyak yang kurang setuju dengan ini tadi ya, yang membela Rohingya. Silakan aja coba mbak-mbaknya ini ke Aceh, kemudian menjadi sukarelawan. Nah, bisa merasakan di situ bagaimana membantu rakyat Rohingya dalam kesehariannya. Nanti mbak ngaku sendiri deh, kalau ternyata apa yang dikatakan ya, oleh rakyat Aceh yang sudah merasakan itu adalah benar adanya. Jadi kalau kita ini sebagai orang yang di medsos, hanya melihat aja di berita, tidak melihat kenyataan. Jadi kalau kita berkomentar yang kurang pas, hendaknya dicarikan informasi yang tepat. Ya, silakan aja Mbak ke Aceh ya. Kemudian masalah pendidikan. Pendidikan, ya jelas dong. Ya. Kalau mereka bangsa yang tersingkirkan, pendidikan otomatis terganggu. Tetapi kalau soal agama, pendidikan agama itu tidak perlu Mbak menunggu istilahnya harus TK, SD, SMP, SMA, kalau kuliah. Pendidikan agama itu dimulai dari di rumah, di masyarakat. Dan tentunya, masa sih dari sekian banyak yang terdampar di Indonesia, di Aceh ini tidak ada yang ngerti agama yang bisa ngajarin sama teman-temannya. Yang berikutnya itu masalah, ini yang mungkin belum dibahas ya, tapi ini sudah terjadi di Malaysia. Kalau nantinya UNHCR memberikan kartu kepada masyarakat Rohingya, kartu yang namanya UNHCR, maka mereka akan menambah besar hati dan besar kepala untuk mulai berdagang, berniaga ya, atau mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain.
Nah, kalau sudah seperti ini, kalau jumlahnya 1 atau 2, ya, itu nggak kerasa efeknya. Tapi seperti di Malaysia, jumlahnya sudah sampai jutaan. Kira-kira bakal mengganggu masyarakat Indonesia nggak kalau sampai seperti itu? Mereka dagang, mereka jadi tukang parkir, mereka jadi mungkin tukang pencuci piring atau pelayan restoran atau rumah makan. Karena mereka hanya bisa nanti bekerja secara ilegal. Nah, pekerjaan ilegal itu ya pekerjaan yang tidak membutuhkan legalitas seperti KTP, KK. Ya. Tapi dengan menggunakan kartu UNHCR, mereka punya alibi untuk berani melakukan pekerjaan-pekerjaan yang non-ilegal tersebut. Yang non-legal ya maksudnya. Nah itu yang jadi masalah nantinya. Nah, di Indonesia sendiri sudah mencapai lebih dari 10.000 orang dari Rohingya ini. Nah itu data yang mungkin bisa dipakai untuk berpikir kembali bagaimana menempatkan mereka. Nah, yang jelas, jadi konflik di negara lain jangan sampai malah memperburuk kondisi yang terjadi di dalam negeri kita sendiri. Nah masalahnya konflik di Myanmar ini dampaknya adalah ke negeri kita. Mau berapa banyak warga Rohingya yang harus ditampung di Indonesia? Indonesia ini terkenal di tempat kamp pengungsian di Bangladesh, terkenal di sana bahwa Indonesia itu surga untuk Rohingya. Itu yang perlu diperhatikan. Dan mereka ya ada beberapa pengakuan ya harus membayar untuk bisa sampai ke Indonesia. Artinya apa? Bukan karena masalah keterdesakan, bukan masalah karena itu korban perang, atau korban penindasan, atau masalah bencana alam untuk menerima pengungsi. Nah, ketika kita mampu ya membantu orang memberi makan, kemudian kitanya sendiri ada tetangga kita yang masih susah makan, menurut syariat bagaimana? Masih banyak loh warga Indonesia yang tidak bisa makan dengan normal sehari 3 kali. Sementara pengungsi Rohingya bisa makan normal sehari 3 kali tanpa ngapa-ngapain. Makan tidur. Coba dipertimbangkan lagi hal-hal seperti ini. Belum lagi ke depannya seperti yang terjadi di Malaysia. Mereka meminta lahan, meminta tanah, meminta hak untuk jadi seperti layaknya sebagai warga negara. Oke, secara saya itu aja. Bagaimana tanggapan teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.